Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadzuna Dr. Syafiq Rizal Bersalam yang pelajaran Komisaris Teknologi dan yang kami banggakan seluruh rekan kerja dan tamu. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih ada masalah di soal. Kama dengan tema ikhtiar tawakal. Perkenalkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan doa, dan yang kedua pendahuluan, yang ketiga materi katanya itu. Pak Soeb sebentar. Ada Pak Soeb dari video teman-teman mohon dimatikan aja supaya nggak berat-berat. Mas Eki ya, video teman-teman semua minta tolong dimatikan aja. Putus soalnya. Secara videonya bagus kan? Kualitas videonya bagus, suaranya bisa. Terdengar jelas Pak suara saya? Oh iya, ini enak nih. Nah ini alhamdulillah agak jelas nih. Saya Aduh, putus lagi Pak Sohib. videonya teman-teman ya, tolong dimatiin semua. Kami bacakan tata tertib terlebih dahulu. Masih putus-putus, Pak. Masih ya? Gimana ya ini?
Udah enakan sih. Coba dibacakan aja sambil di Iya. Satu, peserta diharapkan mematikan mic atau mute selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, diperkenankan untuk mengaktifkan kamera ya, terutama ikhwan. Dan yang ketiga, peserta dapat mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat pesan yang nanti akan dibacakan oleh moderator ataupun MC. Insya Allah acara kita batasi sampai 14.45 sebelum masuki adzan asyar. Ustaz Syafiq jajaran komisari dan direktur dan seluruh kesempatan dan jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan langsung kepada moderator dan kepada Bapak Rizky. Ramadan kami persilakan. Tuh. Dua arekmu gak tahu anu dah, meeting dhewe ngono gak? Mas, sampean. Selamat datang. Dua arekmu gak tahu anu dah, meeting dhewe ngono gak? Mas. Terus asik turun email masih Coba joki anjir kamar. suaranya bisa Kan jelas kecoa, kan nah. ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Coba wabarakatuh. joki anjir kamar. Berarti nanti dikasih arahan nyimak dari YouTube untuk yang di kantor. Setelah masuk ini atau dari Facebook lebih ringan. Halo Pak Rizky. Dari Facebook lebih ringan. Mana ya? Halo Pak. Maksudnya? Iya. Dengar suara saya. Putus-putus Pak. Halo. Mungkin ganti pakai handphone coba. Pakai internetnya handphone. Pakai internetnya handphone. Oke. Ya. Semuanya sudah tertutup ya? Mustafa. Pasang ini SRB nanti. Oke. Jadi full orang Farisa gitu. Mesin. Keren. Jadi full Farisa gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ustadz untuk apa memperlanjut Pak. Masya Allah. Ini semua waktunya ini. Nah, barakallahu fikum. Mungkin buat teman-teman yang kesulitan di Zoom bisa pindah ke YouTube sama Facebook, nanti ketika tanya jawab bisa bergabung kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah ikhtiar dan tawakal. Kita dari tadi tuh udah ikhtiar ya, kita lock out, masuk lagi ya, tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah yang namanya usaha dan tawakal. Hebati fillah. Banyak orang yang gundah, galau menghadapi kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan urusan dunia dia. Urusan pekerjaan, jodoh, rizki, sekolah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak tahu dengan apa sebenarnya yang akan terjadi. Ketika lulus kuliah, ketika sudah mulai melamar pekerjaan, ketika harus bersaing dengan banyak manusia, dan kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan tatkala semua sudah diusahakan. Perebutan profesi, anggap PNS lah, menjadi PNS. Yang direbutkan itu 1000 kursi. Yang daftar 10.000. Sebagai orang yang berakal, kita akan tahu yang 9.000 akan terdepak. Mau tidak mau. Dan kita ingin menjadi yang 1.000. Tapi tidak semua yang kau inginkan itu terjadi. Ketika datang ke dokter, periksa, tahu-tahu dokter menvonis kita kena kanker. Sudah stadium akhir. Apa yang akan engkau kerjakan? Sebelum bicara usaha, yang ada bagaimana kondisi hatimu tatkala itu. Kemarin yang rame urusan pilkada. Apakah semuanya menang? Tidak. Terus bagaimana dengan yang kalah? Gimana? Ahibati fillah. Tatkala kita berbincang tentang tawakal, yang pertama kita harus tahu makna tawakal itu apa sih? Karena jangan sampai tawakal ini dibenturkan dengan ikhtiar dan usaha. Tawakal ini amalan hati. Ingat, tawakal itu amalan hati. Tangan kita bisa bergerak. Mata kita pun bergerak. Lisan kita bisa berucap. Hati kita pun beramal. Di antara amalan hati adalah tawakal. Makna tawakal itu yakin sama janji Allah Azza wa Jalla. Yakin dengan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu, lalu kita menyerahkannya sama Allah SWT. Itu tuh yang namanya tawakal. Namun bagaimana kita bisa sampai ke tingkat tawakal? Tingkat keyakinan yang penuh kepada Sang Pencipta. Ya, kita harus kenal sama Allah. Contoh nih, kalau kita daftar di sebuah perusahaan, terus kita percaya sama atau perusahaan yang kita lagi ngaji nih sekarang nih, lalu kita datang ketemu Pak Rizky, ngatakan, Pak, saya masukkan anak saya ke kantor, Pak. Lalu Pak Rizky mengatakan, oh, aman sudah. Kita kan jadi yakin, oh tenang sudah.
dibantu sama Pak Rizky. Atau di tempat lain kita punya kenalan dan kita tahu dia itu orang kuat di sana. Dan keputusan dia itu berlaku di sana. Nggak ada yang bisa nentang dia. Lalu dia mengatakan, insya Allah aku bantu anakmu. Kita jadi tenang. Kenapa sama Allah nggak kayak gitu kita? Maka kita harus tahu bahwasanya semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Perusahaan tuh ada GM-nya, ada owner-nya, ada di root-nya, ada komisarisnya, tapi ada owner-nya, ada pemiliknya. Ketika sang pemilik yang mengatakan insya Allah selesai. Dan bumi ini, tempat kita tinggal di atasnya tuh milik Allah SWT. Bukan milik pertiwi, tapi milik Allah Jalla Jalla. Siapa yang menumbuhkan padi di sawah? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Jalla Jalla. Siapa yang memberikan makan kepada ikan-ikan di selokan sana? Ikan-ikan di sungai, ikan-ikan di lautan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Yakin gak engkau dengan itu? Siapa yang memberikan makanan kepada wazagha, kepada cicak di dinding? Siapa yang membuat laron? Sekarang kita musim laron nih. Siapa yang membuat laron itu bisa bersayap? Yang sebelumnya dia nggak punya sayap. Allah Azza wa Jalla. Yakin nggak engkau dengan itu? Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang bisa nentang ketentuan Allah SWT. Kita sering mendengar sebuah ungkapan. Kita tuh hanya berencana. Manusia tuh hanya berencana. Allah yang menentukan betul. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang membagi rizki ini siapa sebenarnya? Allah. Yang kasih rizki kepada anak-anak kita siapa? Kita semua tahu. Oh, mungkin sebagian nggak tahu. Tapi anak merasakan sendiri. Bagaimana hidup anak ketika anak bujangan. Ketika bujangan, uang saku itu sering habis. Jangan bicara beli mobil, beli motor juga nggak mampu. Kenapa tatkala anak menikah, punya anak, kok tahu-tahu duit itu bertambah. Tambah anak lagi, tambah lagi tuh rezeki. Terus bertambah. Siapa yang ngasih rezeki? Kalau kita pakai logika kita, gaji kita, gaji kerja 3 juta, tambah anak, orang akan kepikiran, ya Allah gimana nambah anak nih. Lawang anak 2 aja duit itu habis-habis. Gimana kok nambah anak lagi? Itulah yang kadang-kala belum ada di diri kita. Keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla sang pencipta bahwa dia yang memberikan rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Coba kita buka surat Az-Zukhruf ayat 32. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa' ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Kami melakukan penghidupan mereka dan kami meninggikan sebagaimana mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka. Masya Allah.
Kata Allah, kami yang membagikan penghidupan manusia, itu kami, kata Allah SWT. Sebagian diangkat jabatannya, tahu-tahu sebagian dipecat, sebagian menggantikan posisi itu. Mungkin kita melihat, loh kok kayaknya orang yang mengangkat Ustaz. Tapi Allah Jalla Jalaluhu yang menentukan. Andai kata seluruh orang di perusahaan itu bertekad untuk menjatuhkan fulan, tapi Allah tidak berkehendak, nggak bakalan jatuh. Ini yang harus ada di diri kita. Bahwasanya tidak akan menimpa kita setelah kita tahu yang membagi Allah. Kita juga harus yakin bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita kecuali hal itu telah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita berpikir, kita berangkat sama kawan-kawan ke masjid atau ke pasar sama 10 kawan, berangkat ke pasar. Pulang dari pasar, motor kita hilang. Yang 9 kok nggak hilang? Kenapa punya anak yang hilang? Ya, karena itu memang sudah ditakdirkan untuk, bukan untuk yang lain. Di surat At-Taubah, ayat 51. Allah berfirman. Silahkan dibaca. At-Taubah. Ayat 51. Allah berfirman. Nah, Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min." Katakan tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita. Tidak akan mungkin sesuatu yang menimpa kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Ahibati fillah. Kita yakin dengan hal itu. Yang kedua, kita yakin Allah itu maha hidup. Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu yang mengatur segala-galanya. Kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah itu ngurusin urusan dunia ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunin, ada yang dipecat, ada yang diterima, ada yang dilahirkan, ada yang dimatikan. Subhanallah. Ketika kita yakin Allah Azza wa Jalla maha hidup, maka kita nggak akan khawatir tatkala kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau menyerahkan kepada makhluk, bisa jadi dia berjanji sama engkau, besok ketemu aku, urusannya selesai insya Allah. Besok dia mati. Besok dia opnam. Siapa yang tahu? Ada yang tahu. Maka serahkan sama Allah, yang Allah nggak tidur, Allah nggak mati. Kemudian yakin kalau rezeki itu tidak akan tertukar. Nggak bakal tertukar rezeki. Kenapa kita melihat banyak warung ya? Ini warung khususnya. Ya mudah-mudahan Anda nggak salah. Banyak terjadi persaingan sehingga menggunakan sihir. Ketika melihat warung sana rame, maka dia bagaimana berusaha supaya warung sana sepi. Dia berangkat ke dukun. Dia cari, dia melakukan ritual-ritual tersendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lan tamuta nafsun. Manusia itu nggak akan mati.
tidak bakalan mati itu orang qabla an tastakmila rizqaha. Dia nggak akan mati sebelum rizkinya telah disempurnakan buat dia. Nggak akan mati. Antum lihat, ada orang yang sakit parah. Mungkin berbulan-bulan dia dirawat di rumah sakit. Mungkin koma. Tahu-tahu dia sadar. Keluarganya gembira sekali. Tatkala orang tua mereka sadar ya, kemudian bisa diajak ngobrol, bisa ketawa, bisa tersenyum. Lalu mereka menawarkan, ayah kepingin apa ayah? Ayahnya mungkin mengatakan, ya Allah ayah kok kepingin jus umpamanya. Jus jeruk kata dia. Tanya dokter nggak apa-apa, kasih jus jeruk. Kasih jus jeruk. Dia minum setengah. Setelah itu mati. Yang tersisa dari rizki dia setengah gelas jeruk. Bukan 1 gelas penuh, bukan. Jadi kita nggak bakalan mati sampai rizki kita sempurna. Dan kita melihat dengan kepala mata kita sendiri ada orang-orang yang masih kaya raya, punya duit banyak tapi mati. Kenapa? Udah selesai rizki dia. Itu rizki anaknya mungkin. Rizki orang lain. Rizkinya dia udah selesai. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Dan carilah rizki itu dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'u rizqin. Istibta'u rizq. Jangan sampai lambatnya datang rizki itu mendorong kalian ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya kalian mencari rizki itu dengan jalan yang salah. Karena yang di sisi Allah itu nggak boleh diambil dengan cara yang salah. Akhirnya rizki itu jadi bencana. Orang yang mencuri pikirnya dapat duit banyak. Jadi bencana tuh duit. Yang merampok, yang korupsi jadi bencana. Nggak jadi rizkimu akhirnya. Ahibati fillah. Oleh karena itu kalau kita melihat Al-Quranul Karim penuh sekali dengan perintah untuk bertawakal. Diperintahkan untuk bertawakal. Ini Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 58. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوبه عباده dan bertawakal itu kepada Allah yang hidup dan Nah, Allah perintahkan untuk bertawakal. Bertawakallah kepada Allah Al-Hayy yang hidup dan tidak mati. Serahkan sama Allah SWT. Allah berfirman juga di surat Asy-Syu'ara ayat 217-220. Mungkin Anda bacakan. Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Itu Allah Azza wa Jalla. Disuruh kita tawakal. Apa makna tawakal? Ingat, tawakal itu amalan hati, keyakinan yang mutlak akan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya.
bahwa apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Yakin bahwa Allah yang memberikan rizki. Kemudian setelah kita meyakini itu, kita serahkan urusan kita sama dia. Itu tawakal. Dan itu tanda keimanan. Akan menjadi syarat keimanan seorang hamba. Di mana ada lebih dari 6 ayat di dalam Al-Quranul Karim, atau tepatnya ada 7 ayat, Allah mengatakan wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Ahibati fillah, setelah kita bicara tawakal, gimana dengan ikhtiar? Jangan ditabrakkan antara tawakal dengan ikhtiar. Karena dua-duanya diperintahkan oleh Allah SWT. Tawakal amalan hati, ikhtiar itu amalan fisik kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal atau utliquha wa atawakkal." Ya Rasul, ini onta, aku ikat, kemudian aku tawakal, atau aku lepas dia, kemudian aku tawakal. Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal. Engkau ikat dan kau tawakal sama Allah. Manusia diperintahkan untuk berusaha. Kemudian tatkala di dalam hadis, tadi hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dulu ada sebagian penduduk dari Yaman. Mereka berangkat haji nggak bawa bekal. Berangkat haji tidak bawa bekal. Lalu mereka mengklaim diri mereka, nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Berangkat haji tanpa bawa bekal. Ketika sampai di kota Mekah, apa yang terjadi sama mereka? Mereka minta-minta sama orang. Ngemis. Lalu turun firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian bawa bekal. Diperintahkan bawa bekal. Tapi perlu ingat, sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhirnya ada orang yang menganggap dirinya bertawakal padahal dia orang yang malas sebenarnya. Ahibati fillah. Kita diperintahkan untuk melakukan apa saja yang bisa kita kerjakan dalam upaya, dalam ikhtiar ini. Walaupun secara teori kayaknya ya sedikit sekali hasilnya. Jalanin yang penting. Kita tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam jadi sembuh. Allah perintahkan, beliau itu sakit. Diperintahkan untuk mukul tanah dengan kakinya. Dipukul tanah. Bagaimana Maryam ketika dia mau lahiran. Dan anak itu lahir. Dia bersandar ke pohon kurma. Pohon kurma yang sedang berbuah tuh pohon. Pohon kurma ini kalau mau digoyang orang 10 nggak akan jatuh tuh buahnya. Allah mengatakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Engkau goyang tuh pohon kurma itu. Tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Akan menjatuhkan kurma-kurma muda yang enak. Disuruh berusaha gitu. Ketika selesai sholat Jumat, apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Selesai sholat, kalian bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Tapi ingat sama Allah SWT. Ini bicara tawakal. La'allakum tuflihun. Tetap kalau urusan usaha, kita usaha hatinya bergantung sama Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan upaya ini, jangan sampai kita bersandar kepada sebab itu. Kita bicara dokter. Jangan sampai anak pokoknya tawakal sama dokter. Tawakal sama dokter gimana?
Bisa jadi dokter itu mati duluan. Dokter aja nggak tahu dia dengan apa yang akan terjadi nanti sore. Maka sebab itu tetap sebab. Ikhtiar itu tetap ikhtiar, tetap usaha. Hasilnya terserah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ada kondisi-kondisi di mana orang diperintahkan untuk lebih tawakal lagi. Kita tawakal dalam segala kondisi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada kondisi-kondisi engkau perlu lebih tawakal sama Allah SWT. Kapan? Yang pertama ketika tidur. Kita tuh nggak tahu apa yang terjadi ketika kita tidur. Di Lombok, ketika musim gempa, orang tuh nggak ada yang tidur di dalam rumah. Di halaman rumah mereka pasang tenda. Karena benar orang tidur itu nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada ular, mungkin ada perampok yang masuk rumah, ada maling, kebakaran mungkin. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, "Idza ataita madja'a." Kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Engkau berwuduklah seperti wuduk hendak salat. Tsumma taji 'ala syiqqikal ayman. Kemudian engkau rebahlah di bagian kananmu, di bagian kanan tubuhmu. Tsumma qul. Kemudian katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan urusanku aku pasrahkan kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan punggungku aku sandarkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Sebagai bentuk rasa takut dan rasa harap kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik. Nggak ada tempat melarikan diri. Nggak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu sendiri. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan dengan nabi yang engkau utus. Kalau baca doa ini kata Nabi SAW, fa in mitta min lailatika. Kalau engkau mati malam itu, engkau mati di atas fitrah. Dan jadikan doa itu akhir yang kau ucap. Jadi tawakal itu ketika tidur, karena memang kita nggak tahu dah kalau tidur jemaah. Tahu-tahu jadi banjir bandang. Tahu-tahu tsunami. Bayangin. Apa yang bisa antum lakukan? Kondisi kedua, tatkala ada masalah di ekonomi. Sekarang nih, buat teman-teman yang sedang susah urusan ekonomi. Dengan pandemi yang belum berakhir. Mungkin ada sebagian usaha yang masih stabil. Tapi ada usaha yang kemarin mereka berusaha untuk bertahan. Akhirnya dia hancur. Gak pernah dalam bayangan antum akan di PHK. Kemarin cerita teman buka warung ya. Yang awalnya ya bisa jual 11 kilo. Masak 11 kilo sekarang turun. Sampai nggak bisa gaji karyawan. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang hanya berpikir bagaimana mengembangkan usaha. Bagaimana supaya bisa kembali seperti dulu. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kondisi engkau kesulitan ekonomi, itu saatnya engkau lebih kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan sama Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang turun kepadanya masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, kemiskinan, fa'anzalaha bin nas, kemudian dia pasrahkan kepada manusia. Dia berpikir fulan mungkin bisa bantu ana, fulan bisa bantu ana. Pokoknya sudah terserah antum. Ana udah nggak punya tempat berlindung lagi. Apa kata?
Nabi SAW, lam tusadda faqatuhu. Maka kemiskinan dia, kesulitan ekonomi dia tidak akan selesai. Wa man nazalat bihi faqa fa anzalaha billah. Tapi barang siapa yang turun kepada dia musibah dalam urusan ekonomi, kemiskinan, kefakiran, lalu dia turunkan kepada Allah, ya Allah, aku yakin gak ada yang bisa bantu kecuali Engkau. Fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajil. Hampir-hampir Allah menyelesaikan urusan dia dengan rezeki yang segera, ya ditunda waktu. Jadi ketika engkau punya kesulitan ekonomi, maka itu saatnya engkau kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi ketiga, ketika kau berpaling dari musuh-musuh. Ada orang yang gak suka sama dirimu. Mungkin dia bermakar. Mungkin dia berkonspirasi untuk membahayakan dirimu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 81? Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Udah gak usah diurusin mereka. Engkau serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung. Karena kadang-kala kita jadi gundah, jadi galau hidupnya. Oh, fulan gak suka sama fulan mungkin saja melakukan ini dan itu. Serahkan sama Allah. Ketika engkau tidur, Allah tuh gak pernah tidur. Kemudian ketika manusia berpaling darimu. Kalau tadi kita berpaling dari musuh-musuh orang gak suka. Tapi kadang-kala ada orang yang berpaling dari. Apa kata Allah? Fa in tawallaw. Ini kepada Nabi SAW. Kalau mereka berpaling. Nabi berdakwah ingin mereka datang kan. Ingin mereka masuk Islam. Tapi yang terjadi mereka malah menjauhi Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan cukup Allah buat aku. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dia tuh Rabb pemilik arsy yang besar. Kok bicara bumi ini yang kecil dibandingkan dengan alam semesta. Kemudian tatkala kena musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW itu kalau terkena perkara yang membuat beliau gundah. Apa yang beliau lakukan? Bicara usaha, ingat usaha tetap. Usaha nggak bertentangan dengan tawakal. Tapi kita bagaimana bicara di tempat itu kita lebih harus yakin sama Allah Azza wa Jalla dan menyerahkannya kepada Allah. Beliau tuh kalau lagi ditimpa dirudung sebuah permasalahan, umum nih, bukan urusan ekonomi aja ya. Beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang maha agung. Dan dialah yang maha santun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Rabb pemilik arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Rabbus samawat. Yang punya langit itu Allah. Yang punya bumi tempat kita sekarang tinggal itu Allah Azza wa Jalla. Allah itu Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil karim. Allah yang memiliki arsy yang besar. Jadi alam semesta ini dibandingkan dengan arsy Allah, subhanallah, kecil sekali. Kemudian di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW mengatakan da'awatul makruh. Doanya orang yang sedang ditimpa kesulitan, masalah secara umum ya. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan.
Makanya kita jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan, oh duitku banyak, kenalanku banyak, aku kenal orang dalam. Nih doanya mengatakan, fala takilni ila nafsi tarfatain. Sekejap mata pun jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan perbaiki urusanku semuanya. La ilaha illa anta. Tidak yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian kondisi lain yang kita diperintahkan untuk lebih tawakal lagi ketika keluar rumah. Kita di dalam rumah kan merasa ada pelindung. Ya, ada tembok, ada atap. Orang kan biasanya kalau cari rumah tuh, cari rumah yang aman, tentram. Baik. Nih, ketika keluar rumah, engkau akan terbuka. Orang tuh macam-macam tuh. Ada yang naik sepeda. Pikirnya naik sepeda aman. Naik sepeda ada juga begal-begal sepeda. Naik motor ada begal motor. Naik mobil mungkin engkau ditabrak. Tahu kita. Maka saat itu engkau perlu menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, lalu dia berkata bismillah, dengan nama Allah dia keluar rumahnya. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dikatakan kepada dia, hudita wa kufita wa wuqit. Engkau dikasih petunjuk. Engkau dicukupin dan engkau dijaga. Setan yang mau godain orang itu jadi mundur semuanya. Apa kata mereka? Gimana kita mau godain orang nih? Yang sudah dijaga, yang sudah dicukupin, dan sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Maka waktu-waktu tersebutlah waktu kita menyerahkan kepada Allah SWT. Kemudian juga kondisi yang terakhir nih, yang kita diperintahkan untuk bertawakal itu, tatkala ada perasaan sial di diri kita. Kadang-kala ada perasaan gak nyaman ya. Dengar suara burung gagak. Jadi perasaan kayaknya gimana gitu. Atau orang-orang tuh ada yang percaya sama hari buruk. Lalu kita kok perasaan kayaknya ini hari buruk. Jangan. Apalagi orang-orang na'udzubillah yang suka baca bintang itu. Ramalan zodiak tuh. Iya, ramalan bintang tuh zodiak. Dia jadi tahu, oh ya Allah, jangan baca. Nanti kemudian engkau akan merasa sial membaca itu. Tinggalkan hal itu. Gak ada yang tahu dengan masa depanmu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala perasaan-perasaan tadi gak nyaman ya, merasa sial. Kadang-kala tahu-tahu duduk di kursi nomor 13. Nomor 13. Dapat kamar lantai berapa yang biasanya mereka merasa sial? Ada lantai 3 apa lantai 4? Lantai 4 ya. Tahu-tahu kamarmu lantai 4. Aduh. Tinggalkan hal itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma minna illa." Tiada seorang pun di antara kita ini yang kecuali ada perasaan merasa sial itu, ketakutan dengan sesuatu yang menyialkan itu ada. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah mengusir perasaan itu dengan menyerahkan kepada Allah SWT. Terus kalau kita tawakal dapat apa nih? Usaha udah, kita bicara tawakal. Kalau usaha ikhtiar, engkau silahkan jalani yang memang merupakan usaha yang kita diperintahkan untuk mengambilnya. Sebab-sebab yang Allah memang perintahkan. Orang sakit, berobat, berangkat ke dokter. Orang mau bercocok tanam, berangkat ke sawah. Silakan engkau tanam di sana. Orang kepingin punya anak, menikah. Tapi ada yang menikah puluhan tahun nggak punya anak juga. Ada yang baru menikah, Masya Allah, dikasih anak sama Allah SWT. Usaha dijalani. Orang yang tawakal sama Allah SWT,
Allah akan berikan pertolongan sama dia menghadapi musuh-musuh dia. Maka Allah mengatakan, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kalau Allah tidak menolong kalian, kalian mau minta pertolongan kepada siapa? Kalian mau teriak-teriak minta perlindungan sama siapa? Sama fulan. Nggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Dan Allah janji Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, orang yang bertawakal itu akan dijaga dari setan. Seperti tadi ketika orang baca doa keluar rumah. Jadi ingat, doa keluar rumah itu bukan hanya ucapan di lisan, tapi diyakini dengan hati bahwa kita memang sedang pasrah sama Allah SWT. Menyerahkan semuanya karena kita yakin Allah mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, orang yang tawakal ini pemberani. Nggak penakut dia. Bagaimana dia mau takut? Sedangkan urusannya terserah sama Allah SWT. Maka Nabi SAW pernah tatkala beliau pulang dari satu peperangan, beliau itu istirahat di bawah pohon. Sahabat pada cari naungan semua ya. Beliau istirahat, beliau tidur di sana. Tahu-tahu ketika bangun, ada seorang laki-laki yang bawa pedangnya. Pedangnya Nabi SAW diambil. Lalu dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari aku, wahai Muhammad? Apa kata Nabi SAW? Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Allah tuh pemilik gitu loh. Pemilik alam semesta ini. Kemudian yang keempat, orang yang bertawakal itu akan dikasih rizki sama Allah. Tanpa engkau sadari. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau benar tawakalnya. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, mana tawakal ingat amalan hati, yakin dan menyandarkan urusan ini sama Allah, menyerahkannya sama Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pernah melihat burung pipit? Atau burung, iyalah, itu burung pipit. Yang sering kita lihat, yang bikin sarang kadang-kadang di dekat rumah kita. Pagi hari keluar, lapar dia. Pulang kenyang. Pernah melihat burung beli kulkas. Tahu-tahu berangkat ke supermarket, ya burung datang rombongan. Kenapa kita mau beli kulkas nih? Kenapa ini masuk musim hujan, kayaknya takut nanti nggak bisa keluar gitu mereka. Paling nggak sudah ada makanan di kulkas. Nggak ada mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian benar tawakalnya, Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi berangkat dalam kondisi lapar, sore kenyang. Besok, apa katanya besok? Hatinya bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ingat cerita ada orang Badui ya, yang dia mendengar firman Allah SWT, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian. Di langit itu rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Artinya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka serahkan nama Allah Azza wa Jalla.
Kemudian tawakal ini tanda benarnya iman seseorang. Kita ini selama ini ngaku beriman. Tapi tatkala kena masalah, kita kebingungan mencari tali untuk menyelamatkan diri kita. Kenapa nggak pegang tali Allah Azza wa Jalla? Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu inti dari keimanan. Karena kau yakin sama Allah, lalu kau serahkan kepada Allah SWT. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah mengatakan di surat At-Talaq ayat 3 ya, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Nih surat Talaq berbicara tentang perpisahan, tentang rumah tangga yang harus hancur. Kadangkala sang istri ini hanya ibu rumah tangga. Selama hidup dia mendapatkan rezekinya lewat suaminya. Tahu-tahu suaminya menceraikan dia. Atau sebaliknya, ada suami yang selama ini dia berpikir istrinya ini tempat untuk merawat anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, menyelamatkan hartanya. Tahu-tahu si bini gugat cerai dan dia kawin lagi, ditinggal tuh anak-anaknya. Orang akan kepikiran gimana menghadapi ini semua. Istri yang ibu rumah tangga, tahu-tahu ditinggal sama suaminya. Dan suami yang memiliki banyak anak, tahu-tahu istrinya kawin lagi pergi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Tapi kembali, antum yakin enggak? Kemudian yang terakhir, Allah tuh cinta sama orang-orang yang tawakal. Tapi sekali lagi, jangan pura-pura tawakal. Ada orang yang hatinya masih galau. Dia masih berpikir macam-macam. Serahkan sama Allah. Usaha dijalanin. Kewajiban manusia itu cuma berusaha. Sisanya biar Allah Azza wa Jalla yang menyelesaikan. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Nah, iya kayaknya masalah. Halo Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, tafadhal. Di YouTube kita aman suaranya. Iya. Oh itu, Mas Rizky. Assalamualaikum. Gimana Bang Rizky? Kayaknya suaranya ada masalah nih. Zoom-nya ini Ustaz. Iya kayaknya ya, ada masalah di Zoom-nya. Halo Ustaz. Ya. Saya bacakan Ustaz.
Tafadhal. Eh, jadi sesuai saya bacakan aja, alhamdulillah kami dikaruniai anak dengan usia kandungan 5 bulan, Ustaz. Alhamdulillah. Namun orang tua istri itu minta syukuran 7 bulanan. Nah, karena ini nggak sesuai dengan Waalaikumsalam. Nah, kemudian pertanyaannya, iya. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan seorang yang hamil, ini bicara rizki. Apa yang harus dilakukan tatkala Allah memberikan rizki kepada kita anak yang masih di kandungan? Apakah ada ritual-ritual tersendiri yang perlu dilakukan? Mungkin ketika anak itu berumur 40 hari, atau 80 hari, atau berumur 120 hari, atau tadi dikatakan ada yang 7 bulan ya. Haibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah punya anak. Ada 4 anak perempuan yang hidup sampai Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Ketika di kota Madinah, cucunya atau putrinya hamil, Hasan, putranya Fatimah, hamil Husain. Tapi ternyata Nabi SAW tidak melaksanakan apa-apa selama dalam masa kandungan. Ketika lahir, disinilah Rasulullah SAW aqiqah. Jadi sebelum itu, selama yang Anda tahu, tidak ada ritual tertentu. Kalau umpamanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan kau bersedekah, berbagi. Tapi kalau harus ditepatkan dengan umur 7 bulan, ini yang ditakutkan bukan tradisi Islam. Karena sepanjang yang Anda tahu memang tidak ada ritual yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terus gimana kalau orang tua mau membuat acara tersebut? Ya kita kasih masukan kepada orang tua, setelah itu tugas kita selesai gitu. Kita memberikan masukan dengan cara yang baik, nanti sampaikan insya Allah, ibu, bapak, ya insya Allah nanti kalau sudah lahir, duitnya kita kumpulin, insya Allah umur 7 hari kita potong kambing. Itu yang namanya aqiqah. Yang kata Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa anhu. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya sampai kemudian disembelih itu kambingnya, itu aqiqahnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, tafadhol pertanyaan selanjutnya. Kayaknya nggak dengar suara. Suruh kirim aja pertanyaan Zubair. Iya, biar anak. Coba saya coba lagi. Ya. Pak Rizky, monggo. Masih putus-putus Pak Soeb, Pak Ustadz. Iya,
Terdengar, Mas soalnya Rizky? di YouTube dan sebagainya lancar. Iya, berarti masalahnya di Zoom-nya. Iya, berarti masalahnya di Zoom-nya. Zoom-nya Ustaz ya. Ustaz, yang pertanyaan aja Ustaz. Pertanyaan ya. Anda dengar Pak Rizky? Ustaz, tidak dengar Ustaz. Iya, pertanyaannya pakai telepon aja. Atau saya chat Ustaz ya. Mohon maaf. Zoom. Ya. Assalamualaikum. 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 Iya. Nah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mohon maaf nih Ustaz. Sambung lewat telepon berarti. Siap. Sesuai judulnya Ustaz, ikhtiar dan tawakal. Tafadhol Mas Rizky. Pak Ustaz, pertanyaan satu Pak Ustaz. Batasan ikhtiar dengan tawakal itu di praktisnya ya, di hari-harinya itu kadang-kadang kan sudah ikhtiar sudah merasakan termasuk tawakal gitu, Ustaz. Padahal mungkin ikhtiar adalah amalan hati ya, Ustaz ya. Kebalik, tawakal adalah amalan hati. Iya. Ikhtiar amalan fisiknya, Ustaz ya. Nah. Cuman secara praktisnya kadang-kadang kan ini Ustaz apa? Suka lupa kalau sudah ikhtiar merasa sudah tawakal. Mungkin bisa diperjelas lagi, diperdalam lagi untuk mengingat Ustaz. Nah. Bagaimana kita tetap berikhtiar tapi ujungnya harus tetap bertawakal gitu. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ya bicara teori kadangkala mudah ya. Kita dengar kajian, tapi nanti praktek di lapangan ternyata kita kadangkala ikhtiarnya kurang. Kadangkala kita mengatakan tawakal, padahal kondisinya engkau nggak tawakal. Cerita tadi orang-orang yang berangkat dari Yaman, bagaimana mereka mengatakan kami berangkat haji nggak bawa bekal, dia mengatakan kami bertawakal. Ternyata sampai Mekah mereka minta-minta. Itu bukan tawakal. Artinya kan Allah perintahkan agar kita ikhtiar usaha, sisanya serahkan sama Allah SWT. Jadi seperti ini. Tadi kita sudah berikan contoh-contoh bagaimana seorang bertawakal. Keluar rumah, dia tawakal. Serahkan semuanya sama Allah. Ketika dia naik motornya, dia perhatikan roda-rodanya. Kemudian dia berangkat. Dia nggak tahu, dia udah jalan di jalan yang tepat, tahu-tahu ada yang nabrak dia kadangkala. Ini sesuatu yang ya kita nggak ingin terjadi. Tapi ketika orang sudah bertawakal kepada Allah SWT, dia serahkan semuanya kepada Allah, maka aman buat dia. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, bayangkan nih, ini supaya kita lihat contoh realnya antara tawakal dan usaha. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, sedangkan orang-orang musyrikin sudah bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar di siang hari.
di waktu yang beliau nggak pernah keluar pada waktu itu. Kemudian beliau pakai surban yang tertutup sehingga nggak dikenal beliau. Ini bentuk ikhtiar. Setelah itu beliau mencari penunjuk jalan, digaji, usaha. Penunjuk jalan yang tahu dengan jalan-jalan tikus, mungkin kalau sekarang itu jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh kafilah. Setelah itu beliau keluar di malam hari. Keluar di malam hari, beliau tidak langsung ke kota Madinah. Karena tahu masukan orang-orang musyrikin pasti akan mengejar Nabi SAW ke arah kota Madinah. Karena memang para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah. Beliau malah ke arah kota Jeddah. Beliau sembunyi di dalam gua. Ini usaha. Setelah usaha berada di dalam gua, subhanallah, orang-orang musyrikin sampai ke mulut gua. Sampai mereka itu dengan pencari jejaknya, diikutin jejak itu sampai ke mulut gua. Abu Bakar dalam kondisi khawatir melihat orang musyrikin sudah sampai ke mulut gua. Apa kata Nabi SAW? La tahzan. Innallaha ma'ana. Engkau jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Kita kan udah usaha. Kita masuk gua ini salah satu bentuk usaha, maksimal usahanya. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Jadi jangan sampai teman-teman ini nggak maksimal usahanya. Usaha yang maksimal. Nabi SAW ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi double. Bukan kemudian perang dibuka baju besinya tawakal semua. Enggak. Beliau pakai baju besi double. Beliau mengatur strategi peperangan. Jadi kita pun dalam kehidupan ini, tawakal itu selalu ada di hati kita. Perasaan menyerahkan sama Allah, yakin bahwa ana sedang usaha, kewajiban manusia itu cuma berusaha, kesuksesan itu milik Allah SWT. Jadi kiranya seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau keluar rumah, tadi naik motor, naik mobil, mulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan nama Allah SWT. Karena kita tahu semuanya Allah yang menentukan. Mungkin seperti itu Mas Rizky. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Makasih Ustaz. Satu lagi mungkin Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Sebagai pengingat lagi kembali Ustaz, supaya kadang-kadang kalau di hari-hari kalau larut dalam pekerjaan suka lupa Ustaz antaranya tawakal dan ikhtiar Ustaz. Mungkin ada amalan lagi atau apa Ustaz yang lebih pengingat lagi bahwa kita harus tetap selalu yakin gitu Ustaz. Subhanallah. Naam jemaah. Disinilah pentingnya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang itu yang berusaha maksimal, kemudian dia yakin pasti dia berhasil, ternyata gagal. Kadang-kala Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia-manusia yang sok. Padahal semuanya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha. Kalian tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali Allah berkehendak hal itu. Ini contoh yang tiap hari kita dengar suara azan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, jawaban kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tatkala dia mengajak, maka kita tidak mengulangi ucapan dia. Kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ini tawakal. Tidak daya dan tidak kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam keseharian kita, tatkala kita berusaha, disinilah kita harus memiliki keyakinan bahwa ini cuma usaha loh. Jadi orang kalau tawakal tadi, orang tenang jadi hidup dia. Ketika dia sudah berusaha maksimal, tahu-tahu gagal, seperti teman-teman yang mungkin melamar kerja, mungkin adik-adik yang melamar, yang daftar sekolah, tahu-tahu dia terdepak, nggak diterima. Tatkala hati dia ada keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kalau ini sudah ditentukan sama Allah, jadi dia akan tenang hidupnya. Tapi ingat, usaha tetap maksimal, tapi tawakalnya bukan kepada usaha. Tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu sebab ini, sekaranglah kita lihat, bicara COVID-19. Di antara bentuk usaha kita adalah pakai masker, kemudian cuci tangan, itu usaha kita. Tapi jangan sampai engkau bersandar kepada masker dan cuci tangan. Oh, ana insya Allah aman. Karena ana termasuk yang tidak pernah lepas masker. Ana juga selalu cuci tangan. Allah bisa memindahkan itu penyakit dari arah yang engkau tidak sadar. Vaksin bentar lagi. Ada yang mulai oh vaksin, selesai vaksin. Semuanya selesai insya Allah. Kalau sudah hadir vaksin. Ini salah satu bentuk tidak tawakal sama Allah SWT. Oke, ini usaha. Insya Allah ada vaksin. Ya semoga Allah mudahkan. Kita serahkan sama Allah. Ada yang divaksin mati, ada yang divaksin hidup. Usahanya sama-sama divaksin. Tapi yang menentukan Allah SWT. Jadi, agar kita tetap bertawakal kepada Allah, perbanyak membaca La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga hati kita akan merasa tenang dan damai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukuran Ustaz. Jadi untuk lebih tawakal itu Ustaz, tawakal terhadap Allah bukan terhadap pekerjaan atau ininya, ikhtiarnya Ustaz, sebagai pengingat. Nah. Ustaz, satu lagi, apakah ini Ustaz, mohon maaf, berarti ada kaitan dengan kalau ikhtiar dengan sabar, kalau tawakal dengan syukur Ustaz? Mungkin ada kaitan ke sana enggak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Nah, jemaah, berkaitan dengan sabar dan syukur ini sebenarnya setelah hasil dari apa yang kita usahakan kita dapatkan. Bicara sabar, ternyata usaha kita gagal. Maka di sini kesabaran yang harus menjadi pelipur lara kita. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, menahan diri. Kembali nih hubungan sabar sama tawakal ini begitu eratnya ya. Karena Allah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan ada yang menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah SWT. Jadi tatkala sesuatu menimpa kita setelah usaha maksimal kita, apa yang harus kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tuh udah janji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan kepada manusia, Allah mengatakan, kami benar-benar akan menguji kalian. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Tadi, tatkala dia sudah berusaha, dia sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. Dia mengatakan, inna lillah, kami itu sebenarnya milik Allah. Kembali kepada tawakal juga. Kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Ketika sukses, kita bicara syukur nih. Ketika kita udah berusaha, udah ikhtiar dan berhasil. Ingat kepada tawakal tadi. Bukan kepada usaha.
Jangan sampai seperti Qarun. Tatkala dia sukses, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, aku bisa seperti ini karena aku punya ilmu. Atau karena Allah tahu aku ini berhak mendapatkan ini. Akhirnya dia jadi congkak dia dengan keberhasilannya. Dia jadi sombong dengan kesuksesannya. Tapi kalau dia tawakal, dia akan tahu, ya Allah makasih banyak ya Allah. Dia nggak akan congkak. Ini semua dari Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak mudahkan, tidak akan mudah ya Allah. Maka akan muncul syukur. Ketika orang bertawakal kepada Allah SWT, maka dia akan jadi orang yang bersyukur dan dia akan jadi orang yang bersabar. Karena buat dia usaha ya hanya sekedar ikhtiar buat dia, tapi Allah yang menentukannya. Jadi ini dua hal yang sangat berkaitan sehingga kita tidak akan congkak ketika dapat kesuksesan dan kita tidak akan marah tatkala kita gagal atau kecewa tatkala kita gagal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jadi kaitannya ada Ustaz ya, antara sangat berkaitan. Sangat. Nah, tadi kalau dia nggak tawakal jadinya sombong nanti kalau dia sukses gitu loh. Dia merasa usaha dia gitu ya. Jadi kuncinya selalu mengingat ya Ustaz ya, selalu mengingat. Tadi memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah ya. La haula wala quwata illa billah sambil dimaknain gitu ya. Kemudian ada zikir pagi dan petang ya. Walaupun mungkin sebagian ulama mendhaifkan bacaan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku. Cukup. Ya gimana nggak cukup? Allah tuh Rabbul Alamin. Dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bisa bayangkan ketika seorang menyerahkan kepada sang pencipta, dia sebaik-baiknya pelindung. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Ini dilemparkan ke api loh. Dalam bayangan masyarakat, Nabi Ibrahim akan terbakar sudah. Dan Allah dengan kekuatannya, ini bicara tawakal lagi, gimana kita meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak mematikan itu api. Allah tidak menurunkan es. Allah tidak menurunkan hujan. Allah tidak mengirim badai. Tapi Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Di sini tawakal. Nabi Ibrahim nggak jadi sombong, dia keluar dari api selamat, nggak ada. Karena beliau memang yakin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang intinya kita tuh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Allah itu? Dan kita juga mengetahui kelemahan diri kita. Jadi orang kalau merasa lemah, maka insya Allah dia akan mencari pertolongan. Dan salah satunya dengan menyerahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pak Soeb, mungkin ada pertanyaan Pak Soeb. Kayaknya udah mau azan di sini nih, Pak. Tapi mohon maaf Ustaz, ternyata Allah ya'in. Bas mudah-mudahan dimudahkan. Tadi kita ikhtiar, kita tawakal semua. salah satu Ustaz, mohon doanya Ustaz, kami lagi melakukan penawaran dan tender untuk 4 tahun ke depan Ustaz. Dilanggarkan itu untuk termasuk salah satu masa depan usaha-usaha kami bersama. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin.
Nah, ada satu doa Nabi SAW yang biasa beliau baca ya, ketika beliau kumpul sama para sahabatnya. Semoga dengan itu kita dimudahkan segala urusan kita. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari berbuat dosa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami rasa yakin, dan bagikan bagi kami ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan itu musibah-musibah dunia ini jadi ringan buat kami. Kemudian beliau juga minta, wala taj'al lid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu puncak dari ilmu kami, ya Allah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan banyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi usaha yang maksimal tapi serahkan sama Allah SWT. Karena kadangkala ada orang ketika ingin meraih sesuatu, dia menggunakan segala cara. Kayak kemarin cerita pilkada, mungkin ada yang menggunakan segala cara demi untuk meraih kemenangan. Namun mereka lupa bahwasanya Allah lah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena di sini sudah azan, Mas Rizky, Anda kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Ilmunya mungkin Pak Soeb mulai ini. Terima kasih Pak Rizky. Alhamdulillah. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.